Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Nur Ajijah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Dan semua teman-teman ilmu pemerintahan kelas 5E yang sudah menonton presentasi virtual ini. Mohon maaf apabila selama jalannya presentasi virtual ini ada kesalahan dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Perkenalkan, saya Aryani Anggraini selaku moderator presentasi kelompok 3 warna kuning. Pembahasan yang akan dipresentasikan kali ini yaitu tentang kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Untuk mempersingkat waktu, presentasi ini akan dimulai dengan pembahasan yang pertama. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penunjang organisasi atau penggerak organisasi merupakan peran yang sangat penting dalam kemajuan organisasi. Pada masa ini, pengelolaan sumber daya manusia bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, berbagai macam suprastruktur dan infrastruktur perlu disiapkan untuk mendukung proses terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Saya Yoga Trihapian akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kualitas SDM yang kurang memadai. Pada dasarnya, kualitas mengacu kepada pengertian pokok di mana kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif. Keistimewaan langsung berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang diperoleh secara langsung dengan mengkonsumsi produk yang memiliki karakteristik unggul. Sedangkan keistimewaan atraktif berkaitan dengan kepuasan masyarakat yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengkonsumsi produk itu. Menurut Ahmad Batinggi yang menyatakan prinsip-prinsip layanan berkualitas sebagai berikut. Yang pertama, proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal. Kedua, proses dan prosedur harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Ketiga, sistem yang baik akan menciptakan kualitas yang baik. Keempat, kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, dan selera konsumen. Dan yang kelima yaitu kualitas menuntut kerjasama yang erat. Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia mengacu pada satu, pengetahuan, kedua, keterampilan, ketiga, kemampuan. Dengan demikian, untuk mengukur kualitas sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian Daerah, peneliti menggunakan 4 dimensi atau subvariabel, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rahayu Fitriawati, yaitu tentang pentingnya kualitas SDM untuk berhasilnya pembangunan. Menurut Sumarjan, bahwa manusia seutuhnya yang berkualitas adalah manusia-manusia pembangunan yang memiliki ciri. Yang pertama, mempunyai kepercayaan atas dirinya sendiri. Yang kedua, menimbulkan sikap pasrah atau menyerah pada nasib. Yang ketiga, mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya. Yang keempat, mempunyai watak yang dinamis. Kelima, memanfaatkan setiap kesempatan yang menguntungkan. Yang keenam, mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapi. Yang ketujuh, selalu siap menghadapi perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedelapan, bersedia dan mampu bekerja sama dengan pihak lain atas dasar pengertian dan penghormatan. Dan yang terakhir, mempunyai watak yang bermoral tinggi, antara lain jujur, menepati janji, dan peka terhadap hak dan kepentingan pihak lain. Hubungan faktor kualitas SDM dengan keberhasilan pembangunan. Untuk menggerakkan pembangunan yang terencana guna mencapai tingkat keberhasilan yang optimal, dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta ditunjang sepenuhnya oleh partisipasi masyarakat. Mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa atau desa, kuantitas atau juga jumlah sumber daya manusia yang besar memang merupakan modal dasar dari usaha pembangunan itu. Akan tetapi, jumlah sumber daya manusia yang besar tanpa disertai dengan mutu atau kualitas yang memadai
hanya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, untuk berhasilnya usaha-usaha pembangunan, maka pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu syarat yang utama. Terima kasih. Dampak akibat rendahnya kualitas SDM ada 3. Yang pertama, banyaknya pengangguran. Karena terbatasnya peluang kerja, maka wilayah yang kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas akan mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, ada meningkatnya kemiskinan. Pengangguran tinggi pada gilirannya juga meningkatkan kemiskinan sebab berkurang pendapatan masyarakat. Selain itu, dengan sumber daya yang berkualitas rendah, jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan juga jenis yang berpenghasilan kecil. Ketiga, terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Karena kekurangan sumber daya yang terampil dan handal, maka kegiatan ekonomi hanya terbatas pada usaha yang tidak memerlukan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Misalnya, bila suatu daerah kekurangan tenaga operator pabrik, maka hanya ada peluang usaha seperti pertanian dan perkebunan. Yang kelima ada bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masalah utama yang sering kita hadapi dalam bersaing di dunia kerja adalah kualitas yang kita miliki. Pendidikan tinggi tidak menjamin kualitas sumber daya manusia tersebut mampu bersaing di dunia kerja atau bahkan bersaing dengan tenaga kerja asing. Hal ini dikarenakan soft skill yang mereka miliki serta mental mereka belum cukup untuk menghadapi persaingan yang ketat. Meskipun globalisasi sudah tidak bisa kita elakkan lagi, pemerintah sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan untuk mencapai pembangunan ekonomi diperlukan manusia-manusia yang berkualitas. Konsentrasi pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia ini dibuktikan dengan adanya alokasi dan sebesar 20% dari APBN yang digunakan pemerintah untuk pendidikan, pembangunan sekolah di pelosok negeri, dan juga meningkatkan kualitas guru. Akan tetapi, kualitas seseorang akan dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pembentukan mental yang baik juga diperlukan, di mana membentuk seorang yang kuat dan pantang menyerah serta haus akan ilmu pengetahuan akan meningkatkan kualitas dirinya tersebut. Dan aset-aset sumber daya manusia seperti inilah yang perlu terus dikembangkan dengan cara memberikan mereka pelatihan atau bahkan pendidikan yang lebih tinggi lagi secara gratis. Penjelasan studi kasus. Peranan aparatur yang begitu strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang ada agar dapat tercapainya penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang dimaksud kiranya tidak hanya melihat dari kuantitasnya saja, tetapi sangat perlu dilihat dari kualitasnya juga. Jumlah atau kuantitas pegawai yang ideal akan berpengaruh pada nilai efisiensi organisasi, dan dengan kuantitas atau mutu calon pegawai yang akan direkrut yang sesuai dengan bidang tugas kerja diharapkan efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan. Melihat betapa pentingnya kuantitas dan kualitas aparatur negara dalam suatu organisasi atau instansi dalam pencapaian tujuan, maka diperlukan sistem rekrutmen pegawai yang mengacu pada 2 sistem merit. Rekrutmen merupakan aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan. Oleh karena itu, perlu perencanaan kepegawaian khususnya dalam rekrutmen pegawaian. Perencanaan kepegawaian bertujuan untuk mendapatkan calon pegawai yang memungkinkan pihak manajemen untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan organisasi. Kualifikasi calon pegawai dalam seleksi dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi para pelamar yang memiliki skor tinggi pada berbagai aspek yang diukur terkait dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang dibutuhkan dalam tugas jabatan. Sehingga diharapkan output seleksi pegawai tersebut akan menghasilkan pegawai yang sesuai dengan tugas kerjanya. Di dalam birokrasi pemerintahan, objektivitas dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS menurut amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengadaan PNS dapat diikuti oleh semua warga Indonesia apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan.
Tujuan rekrutmen menurut Sulistiani 2004 adalah kegiatan menarik pegawai baru maupun pegawai lama untuk menduduki posisi ataupun jabatan yang lowong. Di samping itu, tujuan umum rekrutmen adalah menyediakan karyawan yang memenuhi syarat-syarat bagi segala kebutuhan organisasi. Adapun tujuan yang lebih spesifik antara lain adalah 1. Agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai-nilai organisasi. 2. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen organisasi di masa sekarang dan masa datang berkaitan dengan perubahan besar dalam suatu organisasi yang melaksanakan perencanaan SDM pekerjaan desain dan analisis jabatan. 3. Untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. 4. Untuk mendukung inisiatif organisasi dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. 5. Untuk membantu meningkatkan kebersihan proses seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat atau yang terlalu tinggi kualifikasinya. 6. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. 7. Untuk mengkoordinasi supaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. 8. Untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua pelamar kerja. 9. Untuk memenuhi tanggung jawab organisasi terhadap program-program tindakan afirmatif dan pertimbangan hukum dan sosial lain menurut komposisi tenaga kerja. Rekrutmen bukan hanya sekedar upaya pengisian formasi yang kosong dengan tenaga kerja yang minim kualifikasi. Rekrutmen dibebani tanggung jawab untuk mensentralisasi sumber daya dari segala praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik pada proses penarikan maupun dalam lolos seleksi. Di lingkungan baru birokrasi pemerintahan dengan tuntunan pemerintahan yang bersih atau good governance, rekrutmen pegawai diharapkan mampu menarik pegawai dengan memenuhi kualifikasi minimal yang dibutuhkan. Pegawai juga dituntut untuk punya tanggung jawab, komitmen terhadap tugas-tugasnya, jujur, transparan, akuntabel, dan mampu berperan aktif dalam setiap menjalankan tugas-tugasnya. Dengan konsekuensi dan ciri seperti ini, maka aparatur pemerintahan akan lebih dinamis dan efektif. Harapan ini akan menjadi realita nyata apabila proses rekrutmen dapat dilakukan secara profesional, bersih, jujur, adil, transparan, dan menerapkan standar rekrutmen secara jelas. Hakikatnya tujuan rekrutmen pegawai ini dimaksud untuk menjamin bahwa kebutuhan tenaga kerja organisasi tetap terpenuhi secara konstan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Permasalahan SDM pemerintahan tidak hanya persoalan kuantitas jumlah SDM, tetapi juga kualitas dan kinerja SDM pemerintahan. Isu permasalahan SDM pemerintahan ada segala fenomena yang terkait pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen SDM pemerintahan. Terhadap beberapa isu yang disoroti yaitu 1. Rekrutmen melalui lelang jabatan yang dilakukan oleh pusat, provinsi maupun daerah terkait aturan main dan transparansi dari proses rekrutmen terbuka yang dilakukan. 2. Status pegawai honorer meliputi aspek kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat mengakomodir kepentingan pegawai honorer. 3. Disiplin kerja SDM pemerintahan terutama perilaku indisipliner ASN serta sanksi yang diberikan. 4. Produktivitas ASN berupa penggunaan waktu kerja yang efektif, optimalisasi pencapaian target dari program kerja yang telah dicanangkannya. Tipe reformasi yang cocok dengan permasalahan kualitas sumber daya yang kurang memadai yaitu tipe reformasi struktural, karena kebijakan ini berkenaan tentang bagaimana menyesuaikan struktur birokrasi agar sesuai dengan kondisi tujuan dari birokrasi tersebut, serta sumber dayanya yang tersedia. Sehingga, dalam pengisian struktur dalam birokrasi tersebut dapat diisi oleh sumber daya manusia yang handal, berkualitas, memiliki pengetahuan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab pekerjaannya. Kesimpulan yang didapat pada presentasi kali ini yaitu pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah keharusan yang mutlak untuk menghadapi tuntunan tugas untuk menjawab tantangan masa depan dengan berbagai upaya pengembangan. Hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur suatu organisasi demi kelangsungan hidup organisasi tersebut.
Terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilakukan via grup Telegram. Saya sebagai moderator, mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.